Cukuplah sudah, ya sudahlah, sampai di sini. Tuhan mengizinkan aku berkelana di buminya. Cukuplah sudah, bila memang Dikau mau panggil. Terima kasih Tuhan, sejauh ini sudah menemani Bapak Pastor Paroki yang sekaligus pada ibadat arwah dalam rangka prosesi Lampatama Patite to ungkabe mampang na buangna Ibu Herlina Mangaluntung tabe lako to parenge ambe Indo segenap toko-toko umat dari berbagai denominasi lako tumak parenta sialaku kita mintuk solana sang tak komiki pasalanan rinding ki paleko na mananga banua nalambi mo atuna natani umparanduk itu zona ibadat kipalaku laku kita mintuk solanasang inde komi tasi tak tenang gemairi kita tenang dan yang membawa handphone mohon di silentkan seterusnya waktu kisorong lako pemimpin ibadat. Sebagai lagu pembukaan, kita bernyanyi dari stensilang nomor 1, Puang Mamase. Oh Puang Mamase, sai mo komi, lami tiro mokan, lan kamasusan. Puang totu mampa, topa lulungan ki, digente dukamo, tombang lagi. Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu, Herlina Manggalatung, yang telah kau panggil ke hadiratmu. Ia kini telah meninggal dan ia mempersatukan diri dengan Kristus. Terimalah saudari kami ini ke dalam kemuliaan abadi bersamamu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dan kami memohon ya Tuhan kekuatan-Mu untuk segenap keluarga yang ditinggalkan, suami beserta anak-anak. Semoga Engkau menghibur mereka dengan kebangkitan anak-Mu ini, sehingga mereka yang ditinggalkan dapat dengan pasrah melepaskan kepergian ibu yang mereka kasihi ini. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan
Engkaulah pula yang menjadi tujuan hidup kami. Maka terimalah hamba-Mu ini ke dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya rela turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kematian
memang membawa suasana duka, suasana kehilangan, ada perpisahan, dan bahkan menimbulkan ketakutan, dan tidak banyak atau tidak sedikit orang yang mengalami keputusasaan di dalam situasi seperti itu. Entah mereka yang meninggalkan kita ataupun kita yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, orang selalu berjuang untuk mempertahankan diri, untuk tetap hidup, walaupun kita sadar sepenuhnya bahwa hidup di dunia ini ada batasnya, dan mau tidak mau setiap orang akan mengalami kematian seperti yang dialami oleh ibu atau saudari yang kita kasihi, Herlina Manggalatung. Namun kita sadar bahwa kita hidup, kita ada bukan dari diri kita sendiri, bukan melulu karena peristiwa alam, tetapi kita ada karena Allah. Kita berasal dari Allah, semua manusia berasal dari Allah, bahkan segala sesuatu berasal dari Allah. Dan karena kita berasal dari Allah, maka harus kembali lagi ke asalnya, yaitu kembali ke Allah. Dan di dalam pandangan kita sebagai orang beriman, kematian adalah saat di mana kita kembali kepada Allah. Mati dibahasakan meninggal dunia, artinya kita tinggalkan dunia ini, atau biasa juga kita bahasakan dipanggil Tuhan. Tuhan yang memanggil, artinya harus meninggalkan kefanaan dunia ini dan memenuhi panggilan untuk menuju kepada kekekalan Allah. Maka kematian juga dapat diartikan sebagai pintu gerbang atau gapura untuk memasuki kehidupan yang baru. Dan di dalam bacaan yang pertama tadi, kita dengarkan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan dua unsur dari hidup kita, yang mati, yang dapat mati, dan yang tidak dapat mati, yang fana dan yang kekal. Rasul Paulus bahkan mengatakan kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubah. Kematian menurut Rasul Paulus adalah perubahan. Perubahan ke dalam hidup yang tidak dapat mati atau tidak dapat binasa. Maka pada saat kematian yang dapat binasa inilah yang kita tinggalkan. Dan ketika yang kekal, yang abadi, yang hidup meninggalkan yang tidak abadi ini, pada saat itu tubuh kita, badan kita, kita lihat sebagai yang mati. Dari hidup yang mengalami kematian di dunia ini diubah menjadi hidup yang tidak dapat mati, atau yang biasa kita sebut sebagai hidup kekal. Kematian dapat juga dikatakan sebagai pintu dari hidup menuju ke hidup, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Perubahan kehidupan seperti dikatakan Paulus merupakan kemenangan atas kuasa maut, dan kemenangan ini adalah dari Yesus Kristus karena kebangkitannya. Ia yang telah bangkit telah menang atas maut, dan kita yang mempersatukan diri kita dengan Dia ikut bersama dengan Kristus, baik di dalam kematian maupun di dalam kebangkitannya. Dengan demikian, kematian bagi orang beriman seharusnya bukan lagi membawa kesedihan, tetapi membawa sukacita
karena yang dipanggil lebih dekat pada kasih Allah. Memang pemahaman ini hendaknya senantiasa kita tanamkan di dalam hidup kita. Maka kematian betapapun juga memang menyedihkan karena ada unsur perpisahan. Tetapi marilah kita menempatkan kematian ini di dalam pemahaman Kristiani, bahwa kematian bukan mengakhiri hidup, tetapi kematian adalah proses pengubahan hidup. Proses di mana hidup yang sementara ini diubah menjadi hidup yang kekal. Maka kematian adalah proses pengabadian. Proses di mana kita diubah dan dimasukkan ke dalam hidup abadi. Maka marilah di dalam pemahaman yang demikian kita mendoakan saudari kita, ibu kita, Herlina Manggalatung, yang sedang mengalami proses pengabadian ini. Semoga segala amal baktinya, semoga segala iman kepercayaannya dan kebaikan-kebaikan serta daya upaya yang dibuatnya selama hidupnya untuk mencapai kekekalan sungguh dapat berguna baginya saat ini. Dan semoga doa-doa kita berguna untuk keselamatannya. Amin. Marilah saat ini kita bersama-sama mengurangi kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang menyegarkan, marilah kita panjatkan doa permohonan kepadanya. Ya Bapa, sumber hidup dan kekuatan kami, setelah mendengarkan sabdamu, maka terbukalah hati kami atas kehendak baik-Mu terhadap saudara kami, Ibu Herlina Manggalatung, yang baru saja Engkau panggil menghadap-Mu. Kami percaya bahwa saudara kami Engkau ubah hidupnya dalam kemuliaan-Mu, maka sepantasnya lah kami bersyukur. Muliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Di kala hidup saudara kami, Ibu Herlina Manggalatung, telah berusaha mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya, tetapi karena kelemahannya, saudara kami sering melukai hati-Mu yang kudus. Kami percaya akan kerahiman-Mu untuk mengampuninya hingga pantas menghadap-Mu, maka sepantasnya lah kami bersyukur. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu betapa sedih dan duka hati keluarga yang ditinggalkan karena merasa kehilangan. Tetapi kami percaya sabda-Mu akan meluluhkan hati mereka hingga mendapatkan kekuatannya kembali untuk mengabdi dalam karya panggilannya. Maka sepantasnya lah kami bersyukur. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua yang bersatu dalam doa di sini, semoga kami lebih menyadari bahwa Engkau menghendaki semua orang yang mendapatkan kehidupan yang bahagia di dalam kemuliaan-Mu. Oleh karena itu, kami berjanji untuk hidup lebih rukun, saling membantu dan mengasihi dengan pertolongan rahmat-Mu. Maka perkenanlah kami bersyukur kepadamu
dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa umat-Mu yang keluar dari hati yang tulus dan suci. Semoga Engkau berkenan menerimanya sebagai persembahan hidup kami dengan perantaraan Yesus Putra-Mu yang terkasih, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita persatukan doa-doa kita ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kini kita akan lanjutkan dengan pemberkatan peti, tempat jenazah Ibu Herlina Manggalatung dibaringkan. Ya Tuhan, pandanglah hamba-Mu Ibu Herlina yang kini sedang menghadap hadirat-Mu. Kuduskanlah jenazahnya, dan terimalah arwah saudari kami ini. Semoga segala kerinduannya di dalam hidupnya Kau penuhi, dan Kau sempurnakan di dalam keabadian. Semoga Engkau menguduskan jenazah hamba-Mu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukuplah sudah, ya sudahlah, sampai di sini. Tuhan mengizinkan aku berkelana di buminya. Cukuplah sudah, bila memang Dikau mau panggil. Terima kasih Tuhan, sejauh ini sudah menemaniku. Aku bersyukur untuk semua yang Kau lakukan dalam hidupku. Aku bersyukur untuk setiap. Marilah kita mohon berkat Tuhan atas peti tempat jenazah saudari kita Ibu Herlina akan disemayamkan. Ya Allah, berkatilah peti yang akan menjadi tempat pembaringan saudari kami ini. Semoga peti pembaringan ini boleh menghadirkan tempat kediaman-Mu sendiri, sehingga saudari kami yang telah Kau panggil dapat beristirahat dalam damai-Mu. Amin. Cukuplah sudah, ya sudahlah, sampai di sini. Tuhan mengizinkan aku berkelana di buminya. Cukuplah sudah.
Saudari Herlina Manggalatung, pulanglah dan beristirahatlah dalam damai Tuhan. Amin. Berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, sekalipun kami dirundung kedukaan karena kematian saudari kami Herlina Manggalatung, namun kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan menyatukan kami dalam doa ini. Lebih-lebih dengan sabdamu yang menyadarkan kami bahwa Engkau senantiasa memperhatikan umatmu agar tidak kehilangan hidupnya. Karena kasih-Mu pula Engkau telah mengorbankan putramu terkasih demi keselamatan umat manusia. Atas berkat-Mu, semoga kami semua lebih tekun lagi mengumpulkan perbendaharaan rohani untuk menghadapi segala tantangan hidup di dunia ini. Dan kami mohon berkat pelindungan dan pertolongan-Mu untuk segenap keluarga yang akan melanjutkan merawat jenazah Ibu Herlina Manggalatung yang besok akan diberangkatkan ke Sa'dan. Semoga Engkau menyertai seluruh prosesi ini ya Tuhan, menjaga anak-anak-Mu yang mengurus jenazah hamba-Mu ini dalam kesehatan jiwa dan raga yang tetap, agar mereka semua dapat dengan sehat dan dapat dengan kekuatan dari-Mu dapat mengurus segala sesuatu yang mereka butuhkan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita akhiri doa kita ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Herlina Manggalatung beristirahat dalam damai. Amin. Semoga segenap keluarga diberi kekuatan dalam mengurus jenazah Ibu Herlina, dan semoga mereka senantiasa boleh hidup dalam damai sejahtera. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Murah selalu menghibur dan menuntun dalam perjalanan hidup ini. Semoga tercurahlah atas kita sekalian rahmat dan berkat Allah itu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya cipta hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Marilah saat ini juga kita berdoa untuk Rain yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ramporan dan nama Jonate Kapenomban ibadat arwah pada sore hari ini
ikola ko kalemi kita mintuk solanasang karapasanta itimang kurre sumanga. Na si taruna mewakili Tobalu siap biung ada batu acara yaitu ungkapan hati keluarga pembela kepetaruk Bang Syamo sola den natura dako na lana pimpin kepala dako tu natura. Tapi lako Bapak Pastor segenap Bapak Ibu pengantar dari paroki dari stasi Saloso, lako Bapak Ibu pimpinan-pimpinan dari berbagai denominasi yang juga pada hari ini, pada sore hari ini hadir di pelataran duka. Tapi lako Toparenge ambe Indo labu tunna damai ulun nasalu damai sakdan lendena maruang kadundung sia ya tubuh tunna jomai pira-pira inan senga lako tomak parentah karena lambi Batangki dari kabupaten kecamatan Pak Lurah, Pak Lembang, naik kepala masing-masing. Laku kita mintuk solanasang tu rampan lantai tarampak ngeduk sen. Laku Tobalu sola ia biung serta keluarga besar. Kure semangat, laku Bapak Pastor, segenap pemandu, pemimpin ibadat yang sore hari ini telah mengambil bagian. Kuri semangat lako Toparenge ambe Indo temak parentah Jonate atu sangatu. Kuri semangat lako kita mintuk solanasang Jonate katongkonanta nawiraka namanasa to kumua ya te Allah khususnya kita indek maruang sungguh satu tongari belana lula kulu jogo kimai dengan berbagai urusan. Kita lepah teman-teman kisah solana sang sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Nakotobalu solanakna sia le tobarakna serta keluarga besar bersemangat tukatong moranta solanasang na puang morantontong urundongki lalu si misa pasananta yang tu kusambungan puduk jomai Tobalu sola biabiung bersemangat dan selamat sore. Tabe na kita solanasang ente natura na sorong keluarga tama gereja tapi situ kasih nete la lureke batang dulu teh lureke batang teh jemaat batang tawai ke tawai 50 sabu aku 100 sabu baru 100 sabu kentalun ya ya lah sudah tak pokok takut atau nah ya teh lalu sau jemaat nonongan tawai ke temo aku 50 sabu ini 50 sabu temo 50 sabu bisa 50 sabu 100 sabu kentalun apa sana namanya tempe nah ya teh lalu rek jemaat lalu rek stasi Saloso teh 100 sabu 200
200 sabu pisan penduan. Bental lo. Bapak dia. Ya te bisa pende la lur kenu pa ja stasi salo sate. Na pertama pengurat di sini. Itu balu. Tawai ke? Stasi salo sate tawai. Tamo. 100 sabu bisa pendon. Bentalun dia.